Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama aku Agan Dayat di sini. Hari ini aku pengen berbagi sama kalian semua. Jika kalian masih menggunakan roll film 35mm atau 120mm atau pengguna kamera analog dan kalian ingin mendevelop atau cuci filmnya sendiri di rumah, dalam video ini aku akan berbagi sama kalian semua bagaimana kalian mencuci di rumah. Tapi aku tidak mengajarkan cara mencuci, tapi aku hanya berbagi hal-hal apa, peralatan apa yang harus kalian perlukan atau harus kalian siapkan untuk kalian mencuci roll film. Aku ingin berbagi sama kalian semua kenapa aku sangat tertarik dengan kamera analog, atau kenapa aku sangat tertarik sampai saat ini masih memotret dengan roll film. Karena buat aku ada sesuatu yang sangat unik, ada sesuatu yang membuat aku tuh selalu semangat memotret. Karena buat aku nggak bisa lihat hasil. Jadi kalau kita menggunakan kamera film, kita harus ngabisin dulu, entah itu roll film 35mm atau 120mm. Jadi kita harus menghabiskan baru kita bisa lihat hasil. Dan setelah kita habis pun kita nggak bisa lihat hasil kalau kita nggak cuci, kalau kita nggak develop film tersebut. Dan setelah kita develop dan kita pindahkan dia menjadi digital, kita scan untuk menjadi digital, baru kita bisa lihat hasilnya. Jadi buat aku analog ini adalah sesuatu yang sangat menarik, karena buat aku membuat aku penasaran, kira-kira yang aku potret ini jadi nggak gitu hasilnya. Jadi kenapa aku tertarik di analog, karena ada sesuatu sense atau sesuatu hal yang sangat ngangenin, atau sesuatu yang tidak diduga, tiba-tiba wah ini hasilnya keren gitu. Oke, aku cerita sedikit. Sebenarnya dulu aku belum menggunakan kamera analog. Kamera pertama aku adalah digital, sekitar tahun 2015-an aku beli kamera digital. Tapi apa yang terjadi teman-teman, kameranya hilang. Waktu itu aku naik bus ke Medan, aku bangun besok, tiba-tiba kameranya hilang. Karena kameranya aku taruh di atas bus dan hilang. Setelah kamera itu hilang, setahun apa 2 tahun aku tidak punya kamera. Nah pada saat itu kalau nggak salah tahun 2016 aku tergabung di salah satu komunitas berbasis online. Base-nya tuh kalau nggak salah dulu masih Line, belum ke WhatsApp, masih Line. Nah di dalam grup tersebut ada banyak orang-orang yang teman-teman yang masih menggunakan kamera film, kamera analog. Dan pada saat itu aku sudah mulai tertarik dengan memotret dengan nuansa hitam putih. Dan aku lebih suka yang agak kasar, lebih suka yang grade-nya banyak. Nah ada beberapa teman-teman di dalam yang ternyata menggunakan kamera film dan ternyata menggunakan kamera analog. Jadi buat aku kayak, wah ini kayaknya sesuatu yang menarik gitu teman-teman. Sesuatu yang kayaknya aku harus coba nih. Nah kebetulan aku mulai serius, aku mulai coba searching kira-kira kamera analog nih berapa harganya. Ternyata harganya bervariasi, dan aku pada saat itu kamera pertama aku Pentax Spotmatic SP. Itu kalau nggak salah dapatnya sekitar 900.000. Jadi buat aku, wah ini aku pingin punya kamera dan murah gitu. Jadi aku belilah seperti itu. Ternyata waktu kita beli kamera kita harus beli film, dan kita harus cuci film, dan kita harus scan film. Nah aku kan di daerah, aku kan di Banda Aceh. Jadi aku harus ngirim, yang ternyata cost-nya itu tuh lebih besar gitu dibandingkan kita menggunakan kamera digital. Dan aku sangat beruntung sekali aku bisa kenal dengan teman-teman di Bandung. Contohnya ada Tommy, udah Tomo, terus ada Kang Aga. Nah Kang Aga ini salah satu orang yang betul-betul sangat menginspirasi aku untuk menggunakan kamera film. Dan karena mulai jatuh cinta dengan kamera film, buat aku sesuatu hal yang sangat menghabiskan banyak uang gitu. Waktu aku beli film, harga sekitar zaman dulu kalau nggak salah sekitar 45 udah dapat film. Setelah kita pakai, aku harus nyuci. Nah di Banda Aceh sendiri belum ada tempat yang bisa nyuci film, belum ada tempat yang bisa scanning film untuk dijadikan digital. Jadi aku harus ngirim ke Bandung atau ngirim ke Jakarta. Jadi pada saat itu aku berpikir, kayaknya aku harus belajar nyuci sendiri gitu. Kayaknya aku harus belajar nih gimana caranya aku bisa nyuci sendiri, karena aku udah sangat jatuh cinta lah dengan warnanya, dengan grain dari kamera film, dengan hasil yang diberikan oleh kamera film, sehingga membuat aku ambil keputusan kayaknya gue harus belajar nih. Kayaknya gue harus belajar gimana caranya cuci. Nah Kang Aga itulah orang yang aku sering nanya terus, aku chatting terus, Kang tolongin dong Kang, karena pada saat itu dia bisa nyuci film sendiri. Jadi Kang Aga itu chatting terus, Kang aku kayaknya mau nyuci film sendiri nih, apa-apa aja ini yang harus
aku siapin, Kang? Udah dibilang lah, kamu harus siapin ini. Ya udah, aku searching di internet, ini apa sih namanya, di mana belinya, apa semua. Dan akhirnya sampai sekarang masih cuci, dan setelah nyuci hasil yang pertama itu, wah itu tuh bangga gitu. Hasil tuh jadi, fotonya keluar, semuanya keluar, dan wah itu satu hal yang sangat menarik lah. Oke, hari ini langsung aja kayaknya peralatan yang harus kalian siapkan jika kalian ingin mencuci film sendiri di rumah. Yang pertama kalian harus siapkan ada yang namanya ini adalah changing bag. Changing bag ini pengganti daripada kamar gelap. Jadi changing bag ini berfungsi untuk kalian masukin di dalam, nanti ada namanya developer tank. Kalian masukin canisternya di dalam. Setelah kalian masukin di dalam semua, kalian pindahin ke developer tank, baru kalian bisa keluarin filmnya. Jadi tanpa changing bag ini, waktu kita ngeluarin film pasti filmnya akan hangus. Jadi zaman sekarang untuk pengganti kamar gelap, jadi changing bag namanya. Changing bag ini aku dapatin di Bukalapak. Kalau nggak salah harganya sekitar berapa ya? Ini juga bukan baru, ini bekas dan mereknya juga nggak ada. Sekitar 350.000 atau 400.000 karena pada saat itu masih mahal. Jadi karena aku pengen betul-betul terjun di dunia analog, jadi ya udah aku beli ini, harganya 350. Oke, setelah changing bag kalian juga harus punya yang namanya developer tank. Developer tank inilah yang akan kalian pindahin canisternya di dalam sini, kalian buka filmnya, gulung di dalam sini, di dalam changing bag, baru kalian bisa develop di dalam ini. Ini namanya developer tank. Developer tank ini waktu itu aku beli harganya mahal, lumayan 750.000, mereknya Peterson. Aku beli masih baru, jadi ya lumayan lah dan bagus lah. Dan di dalam ini aku dapat dua dua penggulung. Jadi 750.000 aku dapat dua penggulung ini. Dan ini bagus banget, masih awet sampai sekarang, masih aku pakai. Jadi kalian harus perlu namanya developer tank. Oke, developer tank itu juga ada banyak varian. Mungkin kalian bisa langsung searching di Google atau di Bukalapak atau di Tokopedia. Mungkin ada yang lebih murah lagi dari Peterson, dan ada juga yang ngejual bekas juga. Jadi kalian bisa menjadi pilihan jika kalian ingin beli baru. Peterson aku anjurin, ya sangat bagus, kualitasnya masih oke. Ya tergantung pemakaian dan tergantung perawatan juga semua. Oke, setelah changing bag, setelah developer tank, punya yang namanya film picture. Film picture ini sebenarnya opsional. Jika kalian ingin membeli ini juga boleh, atau nggak kadang-kadang kalian bisa pakai tang untuk buka di dalam, tapi ini juga sangat menolong. Ini untuk mengeluarkan roll film di dalam kanister. Kadang-kadang waktu kita nge-rewind, waktu kita ngegulung kan dia masuk ke dalam tuh. Jadi kalian pakai namanya film picture ini untuk mengeluarkan filmnya dari kanister agar kalian gampang untuk ngegulungnya. Ini aku beli dulu, kalau nggak salah harganya lumayan nih, sekitar 2,5 apa 300, udah lupa. Tapi jika kalian tidak pakai ini juga ada banyak cara di YouTube. Ada yang pakai double tip dikeluarin, atau jika kalian masih pakai kamera yang SLR, kalian waktu ngegulung bisa ngerasain kira-kira udah lepas belum gitu kan. Jadi waktu udah ngelepas kalian bisa ngambil langsung terus. Jadi nggak perlu yang namanya film picture. Ya pasti kalian harus punya yang namanya ini. Ini adalah pengukur temperatur. Ini aku beli di Ace Hardware, agak lumayan mahal karena dia digital, jadi dia bisa masuk ke dalam air. Jadi gampang daripada kalian beli yang manual, lebih lama, lebih susah. Ini digital, harganya kalau nggak salah 271 deh ini harganya. Kalian juga bisa beli yang lain yang sesuai yang kalian mau. Oke, selanjutnya biasanya ini sih bahannya sih hanya opsional aja. Aku beli beberapa gelas jadi lebih memudahkan. Jadi aku namain di sini namanya developer, terus aku namain ini namanya stop bed, terus ini aku namanya fixer. Jadi ini nama-nama ini adalah untuk nyuci roll film hitam putih. Jadi sih kalau roll film warna mungkin ada namanya sendiri. Jadi ini karena aku seringnya nyuci hitam putih dan lebih gampang ya. Ke depan aku akan ajarin kalian bagaimana cara nyuci film. Oke, ini opsional aja. Jadi kalian bisa taruh sih, jadi lebih enak, lebih rapi. Kalian bisa punya tulisin juga sendiri. Ini 15.000 kali 3, nggak mahal, murah. Atau kalian punya botol sendiri. Aku kemarin juga pernah buat seperti ini. Aku buat ini bekas botol parfum. Jadi aku tempelin kayak gini juga. Jadi ini lebih awet, lebih tertutup rapi. Yang pastinya kalian harus punya yang namanya kimia, yang namanya chemical. Cuma aku sering pakai untuk hitam putih, aku nyucinya pakai kimia Kodak D76. Terus stop bednya aku pakai cuka. Masih ngeracik pakai cuka. Fixernya aku beli yang asipit ya, kalau nggak salah tuh di Bukalapak masih murah. Dia harganya kalau nggak salah 30.000. 30.000 tuh bisa sekitar 1 liter deh kalau nggak salah dia. Dan kalian bisa pakai itu sampai 3 atau 4 kali. Tapi jika kalian punya uang lebih, kalian juga bisa beli yang paketannya Ilford. Oke teman-teman semua, kira-kira itu semua yang harus kalian siapkan jika kalian ingin mencuci roll film sendiri. Jika kalian mulai tertarik untuk menggunakan kamera analog dan kalian ingin juga belajar bagaimana caranya mencuci roll film sendiri, itu hal-hal yang sudah aku bagi buat kalian semua. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Bye.
Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and share ya guys.